Perkenalkan, nama saya adalah Astin Prati Batubara dengan NIM 18030110106 dari kelas Agronomi 2018. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tata air lahan pertanian pasang surut sebagai upaya melestarikan lingkungan di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan dosen pengampu yaitu Ibu Jamila SPMP. Sebelum kita masuk ke jurnal, saya akan menjelaskan sedikit tentang lahan pasang surut. Lahan pasang surut adalah suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Dibagi menjadi dua zona, yaitu zona yang pertama adalah wilayah rawa pasang surut air asin atau payau, dan yang kedua adalah zona 2 atau wilayah rawa pasang surut air tawar. Jurnal kali ini diambil dari MKG volume 19 nomor 2 Desember 2018 dari FHIS, Undiksa, dan ID. Jurnal ini disusun oleh Helva Septinar dan Mega Kusuma Putri yang dipublis pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ISSN 02168138. Pendahuluan. Luas lahan rawa di Indonesia diperkirakan mencapai 33 juta hektar yang terdiri dari 20 juta hektar lahan rawa pasang surut dan 13 juta hektar lahan rawa non pasang surut. Desa Mulyasari Tanjung Lago merupakan salah satu daerah transmigrasi yang berada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mulyasari menjadi daerah transmigrasi sejak tahun 1980. Pada awal dibukanya transmigrasi masih berupa hutan dan banyak orang-orang yang bertransmigrasi dari Desa Mulyasari masih mengalami kesulitan dalam mengelola lahannya. Pengelolaan tata air makro dan mikro merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan lahan pasang surut. Pengelolaan air makro ini bertujuan untuk membuat lebih berfungsi jaringan drainase, irigasi, kawasan tampung hujan, sedangkan pengelolaan air mikro untuk pengaturan tata air di tingkat petani. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan melakukan pengukuran-pengukuran yang diperlukan langsung di lapangan untuk tata cara pengelolaan air dan pola tanam pada budidaya pertanian, yaitu dengan cara wawancara kepada petani yang dijadikan sebagai responden, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengelolaan tata air. Pengelolaan tata air di Desa Mulyasari adalah melalui saluran pedesaan atau SPD, saluran tersier, dan saluran cacing atau saluran kuarter. Pengelolaan tata air di lahan pasang surut gunanya untuk menjaga agar muka air di saluran maupun di petak lahan dapat memenuhi kebutuhan tanaman, terpenuhi atau tidak kebutuhan air karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Yang kedua, fluktuasi muka air. Berdasarkan pengukuran dasar elevasi muka air saluran di saluran SPD dan 2 titik di saluran tersier, dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa muka air saluran tidak pernah berada di atas titik elevasi dasar. Berarti bahwa tidak pernah terjadi luapan air di saluran tersier dan pengendalian pintu air dilaksanakan sebaik mungkin oleh petani. Berikut gambar yang pertama, yaitu grafik fluktuasi muka air saluran bersumber dari data primer 2018, dan yang kedua adalah grafik fluktuasi muka air tanah di petak lahan dengan sumber data primer 2018. Yang ketiga, curah hujan pada kurun waktu 3 bulan ini cocok untuk tanaman semangka dengan hasil tanam yang cukup tinggi. Dalam waktu tersebutlah petani di Desa Mulyasari menanam semangka dengan hasil panen cukup banyak. Pada 2 petak lahan yang peneliti jadikan sampel penanaman semangka, semua hasil dari penanaman semangka yaitu masing-masing 20 ton dan 24 ton per ha dalam 1 kali penanaman dan 3 kali panen. Yang keempat, pola tanam.
Pola tanam di Desa Mulyasari mengikuti ketersediaan air di wilayah tersebut dan jenis tanaman atau varietas tanaman pun disesuai dengan jumlah kebutuhan air. Pola tanam dilakukan di Desa Mulyasari adalah pola tanam polikultur, yaitu tumpang sari. Pola tanam yang dilakukan di Desa Mulyasari adalah pola tanam polikultur, yaitu tumpang gilir atau multicropping, yaitu dilakukan secara beruntun sepanjang tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mendapat keuntungan maksimal. Kesimpulan, pengelolaan tata air di lahan pertanian melalui beberapa saluran, yaitu saluran pedesaan atau SPD, saluran tersier, dan saluran kuarter atau saluran cacing. Walaupun pintu air tidak berfungsi otomatis, tetapi tetap digunakan pintu air manual yang dikendalikan oleh para petani. Yang kedua, upaya pelestarian yang dilakukan adalah pengaturan tata air melalui saluran SPD, SDU, tersier, dan saluran kuarter atau saluran cacing. Pola tanam dilakukan dengan cara polikultur komoditi budidaya, yaitu penanaman dilakukan secara beruntun disesuaikan dengan kebutuhan air pada periode tanam. Yang ketiga, dengan pengolahan tersebut, maka lahan pasang surut dapat meningkatkan produktivitasnya, juga dapat melestarikan kesuburan tanah sehingga pertanian berkelanjutan atau sustainable agrikultural dapat dicapai. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, dan saya memohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.